السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan Asma Allah Al-Hayy. Betul, Al-Hayy selesai. Kemudian kita beralih saat ini kepada asma berikutnya, Al-Muqaddim wal-Muakhir, zat yang maha mendahulukan dan mengakhirkan, yang mengedepankan dan memundurkan, di mana dua asma ini bergandengan dan disebut bersamaan. Bahkan barangkali nanti akan disebutkan bahwasanya di antara ulama itu ada yang dengan jelas menyatakan makruhnya menyebut salah satu saja dalam doa, ya muqaddim misalnya, tanpa menyebut ya muakhir, maka itu makruh hukumnya. Nah, asma ini, dua asma ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi warid dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan banyak disebut, terutama dalam contoh-contoh doa beliau alaihi salatu wassalam, baik dalam bentuk kata kerjanya atau fi'il ataupun juga langsung namanya tersebut. Salah satu contohnya di sini adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menceritakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Menurut riwayat ini adalah ketika sebelum salam, dalam salat ketika tasyahud akhir, sesudah tasyahud akhir membaca doa,
sebelum bersalam juga di antara doa-doa yang warid adalah membaca doa ini. Dalam riwayat yang lain ini dibaca juga bagian dari doa istiftah dalam sholat tahajud. Dalam riwayat yang lain. Nah, bukan riwayat Ali bin Abi Thalib dengan ya potongan doa yang sama. Di sini riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai bertasyahud sebelum bersalam beliau memanjatkan doa ini, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Di sini antal muqaddim wal muakhir. Dalam riwayat yang lain antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Antal muqaddim wal muakhir di sini langsung. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini iqrar, pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ataupun barangkali esok lusa kita melakukan dosa, maka kita minta ampun sebelumnya. Kemudian apa yang rahasiakan, apa yang ku rahasiakan dan aku tampakkan dari dosa-dosa, juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosa yang kulakukan secara berlebihan, berulang-ulang, ya, itu asraftu. Dosa juga kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang Engkau ya Allah lebih tahu daripada aku, yang mengandung unsur kezaliman atas orang lain. Engkaulah zat yang maha mendahulukan dan maha mengakhirkan. Tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Engkau semata. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, al-muqaddim yaitu zat yang menempatkan dan mendekatkan segala sesuatu. Zat yang menempatkan segala perkara dengan hikmahnya yang azali. Dan juga berarti zat yang mendahulukan. Sedangkan al-muakhir adalah asma yang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja atau fi'il, seperti firman-Nya pada surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, janganlah sekali-kali kalian mengira Allah lupa akan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat azab. Sedangkan secara makna al-muakhir yaitu zat yang mengakhirkan, yang menunda sesuatu yang memang harus ditunda kemudian ditempatkan pada tempatnya, dan ini untuk kebaikan. Kemudian dari sisi katanya bahwasanya al-muakhir ini berasal dari kata at-takhir, yaitu bermakna penundaan atau lawan kata dari al-awwal yang pertama, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Al-muakhir juga berarti menjauhkan segala sesuatu, zat yang mengakhirkan segala sesuatu dan dia menempatkannya dalam berbagai posisi sesuai hikmah dan ilmunya. Dia tidak menyegerakan sesuatu sebelum waktunya atau mengakhirkan sesuatu dari waktunya. Naam. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah ciptakan di awal dengan keutamaan,
Namun ada pula yang Allah ciptakan di akhir tapi melebihi keutamaan yang di awal. Bingung sedikit, apa? Contohnya dalam penciptaan arsy, qalam, semua makhluk-makhluk itu diciptakan sebelum malaikat, sebelum manusia, sebelum jin atau iblis, sebelum manusia, dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arsy sebagai atap langit, kemudian juga dipikul oleh malaikat pilihan, kemudian al-qalam juga untuk menuliskan takdir, nun wal qalami wa ma yasturun, sampai Allah jadikan sumpah dan seterusnya. Berarti makhluk itu diciptakan di awal, Allah muqaddim, Allah mengedepankan penciptaan-penciptaan tersebut, juga memposisikannya dengan martabat kedudukan tertentu yang mulia dalam agama. Paham? Kemudian ada pula Allah menciptakan di antara makhluknya di awal tapi disayangkan, sangat disayangkan, Allah akhirkan, bahkan Allah jatuhkan martabatnya. Manusia diciptakan sesudah iblis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan mengeluarkannya dari surga dan mengangkat derajat manusia, sehingga memerintahkannya untuk juga bersujud kepadanya, kepada Adam ayahanda kita. Ukhruj minha, kata Allah, fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah, vonis yang luar biasa ini. Keluar kamu wahai iblis dari surga. Ya, sesungguhnya engkau terlaknat. Sesungguhnya engkau terlaknat. Rajim yaitu yang terjauhkan dari rahmatku, dan laknatku atas dirimu sampai hari kiamat. Allah. Padahal penciptaannya sebelum manusia. Jadi ini dalam hal penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yuqaddim ma syaa wa yuakhir, wa kadzalika yuqaddim man syaa wa yuakhir. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan, mengunggulkan apa yang Dia kehendaki dari makhluknya, baik berupa manusia ataupun benda mati ataupun selain manusia, dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Baik, kita akan melihat komentar Ibnul Qayyim tentang asma ini dalam Al-Kalimut Thayyib sebagai pelengkap. Begitu pula, jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri manusia kadang juga mengedepankan sesuatu dan menunda sesuatu, tapi sesuai dengan kapasitas kita. Seorang guru melihat seorang murid yang suka ngantuk di pojok, pasti disuruh dipindah, yuqaddim, pasti disuruh maju, kamu duduk di sini. Sedangkan yang tidak dikhawatirkan, silahkan duduk, pilih di mana saja, ya kan? Itu kalau guru. Begitu pula seorang ayah melihat di antara 10 anaknya misalnya, maka dia tahu satu-satu yang mana yang harus didahulukan kalau dikasih sesuatu, yang mana yang harus diakhirkan. Ya Pak ya? Nah, itu terjadi. Jadi takdim dan takhir itu sesuatu yang dilakukan oleh manusia sesuai kapasitasnya, plus tentunya juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari sifat sifat fi'liyahnya dan juga dzatiyahnya yang berdiri sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini makna dari dua asma ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang pakar di bidangnya secara bahasa, dalam lisanul Arab misalnya disebutkan
Al-muqaddim diambil dari kata qadam. Qadam apa artinya? Kaki. Ya, kaki. Karena kaki itu yang maju atau mundur. Nah, dan dari sini ya, firman Allah pada surah Hud ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Ya. Kemudian Fir'aun itu maju di depan kaum-kaumnya pada hari kiamat, dan dia yang akan memimpin kaumnya, mendahului kaumnya, memimpin kaumnya, yaitu yang kaumnya berada di belakangnya, sedang Fir'aun masuk ke neraka, na'udzubillah, bersama kaumnya di belakangnya. Dan juga qadam di sini bermakna senioritas. Dalam firman Allah misalnya pada surah Yunus ayat kedua, wabashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman atas apa yang mereka persembahkan berupa kejujuran di sisi Rabb-nya. Nah, maka inilah makna secara singkat dari al-muqaddim secara bahasa. Sedangkan al-muakhir ya adalah antonimnya atau lawan katanya, di mana orang yang datang di akhir itu namanya muakhir atau akhir wa akhiran. Orang yang jaa akhiran wa akhiran. Akhirus syai' yaitu muakharatih. Akhir dari sesuatu adalah ujungnya. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaannya memajukan dan memundurkan sesuatu. Dalam Al-Minhaj Al-Halimi menyebutkan al-muqaddim wal mu'ti li'awalir rutab, li'awalir ar-rutab. Al-muqaddim zat yang memajukan, yaitu yang memberi prioritas yang terpenting, yang dikedepankan. Kemudian muakhir ad-dafi' an awali ar-rutab, yang menunda ataupun mengakhirkan kedudukan sesuatu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terakhir apa terdepan? Terakhir dalam penciptaan. Akan tetapi nantinya dalam hisab al-muqaddim. Al-muqaddim. Allah yang mengedepankan mereka. Di sini Al-Athir, Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayah menyebutkan fi asma'illahil muqaddim huwa alladhi yuqaddimul asya' wa yada'uha mawadhi'aha faman istahaqqa at-taqdim qaddamah. Allah diantara asmanya adalah Al-Muqaddim, yaitu dialah yang mengedepankan sesuatu dan meletakkannya pada tempatnya, pada sesuatu yang berhak untuk dikedepankan. Sedangkan al-muakhir yaitu huwa alladhi yuakhirul asya' fa yada'uha mawadhi'aha wa huwa dhiddul muqaddam. Sebaliknya, kata al-muakhir bahwasanya Allah lah yang mengakhirkan sesuatu tetapi meletakkannya juga pas pada tempatnya. Al-Khattabi menyatakan al-muqaddim huwal munazzil lil asya' manazilaha yuqaddimu ma syaa minha wa yuakhir ma syaa'. Al-Khattabi menyatakan bahwasanya al-muqaddim yaitu zat yang menurunkan atau mendudukkan sesuatu pada tempatnya dan mengakhirkan sesuatu juga pada tempatnya. Dan ketahuilah, wa'lam, di sini dilanjutkan oleh muallif, anna at-taqdim wa at-ta'khir kullam minhuma naw'an. Dalam mengedepankan dan mengakhirkan itu ada dua macam. Seperti yang disebutkan di sini, penundaan secara
secara kauni dan secara syar'i. Taqdim wa ta'khir kauniyan ka taqdimi ba'dil makhluqat ala ba'd fil khalqi wa ta'khir ba'dihha ala ba'd wa taqdimil asbab ala musabbabatiha wa hadha la yumkin hasruh. Pengakhiran atau pengedepanan secara kauni di sini seperti mengedepankan sebagian makhluk atas makhluk yang lainnya, seperti yang dicontohkan, saya contohkan tadi. Meskipun dalam penciptaan manusia itu paling atau belakangan ya, dibandingkan malaikat dan jin ataupun iblis, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara manusia itu ada yang melebihi malaikat, yaitu para nabinya. Dan sebaliknya, meskipun ya, iblis diciptakan sebelum manusia, akan tetapi Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian juga di sini termasuk tentang sebab musababnya, pengedepanan sebab musabab. Mengapa ya, ini terjadi sebelum yang itu atau sebaliknya, itu juga bagian dari wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengedepankan sesuatu dan mengakhirkannya dalam hal kauniyah. Di sini di buku kecil ini disebutkan penundaan yang bersifat kauni, yaitu ketika Allah mengakhirkan bencana dan azab dari para hambanya. Mengapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari azab yang memusnahkannya? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan nabinya sedang beliau masih hidup? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin selama Nabi kita masih ada di tengah umatnya, azab yang memusnahkan seumat tidak akan turun. Juga ketika masih ada yang beristighfar. Ini bagian dari ya, penundaan yang bersifat kauni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdosa dari mereka nanti akan mendapat balasannya, tapi tidak kemudian menjadi penyebab musnahnya umat tersebut, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menunda, mengakhirkan siksa ataupun azab bagi sebagian mereka yang melakukan pelanggaran. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menunda ya, pemberian harta pada seseorang dibandingkan orang lain. Ada yang memang terlahir kaya, ada yang memang dari nol, ada yang setengah-setengah. Itu dengan tadbir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penundaan yang bersifat kauni. Begitu pula umur, ada yang lahir belakangan mati duluan, ada yang ya, lahir duluan juga matinya duluan, macam-macam. Ini bagian dari takdim dan takhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menikah duluan, ada yang punya anak belakangan. Ya, ada yang 10-15 tahun baru punya anak, ada yang baru nikah kemarin, tahun berikutnya langsung punya momongan. Itu bagian dari takdim dan takhir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, yang bersifat kauni. Sedangkan yang bersifat syar'i di sini, penundaan secara syar'i diantaranya mengakhirkan beberapa ibadah ke waktu-waktu yang sesuai dengannya, dan mengakhirkan beberapa hal yang diharamkan, seperti fase pengharaman
khamr atau arak. Tidak sekaligus, yang melalui itu ada penundaan atau takhir, beberapa fase atau periode. Ya. Pertama, pengumuman bahwasanya khamr itu tidak baik, kemudian jauhi saat dekat-dekat sholat, kemudian baru pengharaman total, dan begitu seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala takhir, Allah Subhanahu wa ta'ala tunda untuk hikmah yang Ia kehendaki. Begitu pula dari hambanya ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya takhir tentang hidayahnya. Bahkan di antara para sahabat, ya kan, ada yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, ada yang sebelum hijrah, di mana semuanya tentunya disesuaikan level atau kedudukan para sahabat tersebut. Para sahabat yang tentunya masuk Islam di awal-awal berbeda dengan sahabat yang masuk Islam setelah hijrah, setelah penaklukan kota Mekah dan seterusnya, sebagaimana diketahui dan dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara manfaat mengimani kedua asma ini, saya bacakan tambahan dari Al-Kalimut Thayyib di sini sebelum di buku kecil ini, bahwasanya ridho dengan takdir ketentuan Allah. Ini bagian dari iman kepada asma Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, pada surah Al-Imran ayat 26, bahwasanya milik Allah lah segala kerajaan itu. Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki dan merenggut, mencabut kekuasaan dari yang Dia kehendaki. Di sini juga ada penjelasan dari para mufassir mengapa ketika Allah memberi, Allah katakan memberi, sedangkan ketika mengambil Allah katakan yanza' wa tanzi'ul mulka, Allah merenggutnya. Karena biasanya orang yang berkuasa itu melampaui batas. Nah, kemudian juga tentunya di sini ridho dengan pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala, di mana ada yang lancar, ada yang seret, ada yang seret-seret lancar, lancar-lancar seret. Itu bagian dari takdim dan takhir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hikmah dan kebijaksanaan yang Ia kehendaki. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum, ya. Allah meninggikan derajat sebagian kalian dan merendahkan sebagian yang lain untuk menguji kalian atas apa yang Allah berikan, agar tampak kesabarannya orang yang sabar. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk jelas syukurnya orang yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunda pemberiannya kepada kita, watak manusia yang umum, tentunya secara umum, adalah ketika kepepet itu, di situ dia akan banyak ingat kepada Allah.
ketika dia diberi kemudahan, lalai biasanya. Itu manusia pada umumnya, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menguji dengan menunda pemberiannya kepada kita untuk melihat, ya, ketabahan kita, melihat kesungguhan kita dalam meminta, dalam berdoa kepadanya, dan seterusnya. Dengan begitu kemudian juga rasa syukurnya itu lebih ketika kita mendapatkan sesuatu itu dengan susah payah, ya, itu, ya, bersyukurnya akan lebih kepada Allah dibandingkan kita mendapatkannya dengan mudah. Apapun nikmat Allah itu, termasuk anak. Misalnya ketika seseorang, ya, harus menunggu sekian tahun, bahkan mungkin berobat ke luar negeri, ya kan, tahu dia susahnya nikmat anak itu, maka dia tentunya ketika Allah berikan, syukurnya akan lebih dibandingkan orang yang gampang memproduksinya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin hendaklah mendahulukan apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya memilih dari hambanya, nabinya tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi terbaik, dan rasul juga terbaik dan penutup. Allah memilihnya dari kalangan Arab. Ini bagian apa? Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW kemudian orang Arab meminta, ya Allah, utuslah Nabi terakhirmu dari kalangan kami. Tidak ada yang. Dan ini juga bagian dari qada, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memilih sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, memilih dari Arab itu Quraisy, kemudian dari Quraisy itu Bani Hashim, kemudian istofani min Bani Hashim, memilihku dari Bani Hashim, maka kedudukan mereka Allah lebihkan. Kita tidak pernah juga meminta kepada Allah untuk dilahirkan sebagai orang Indonesia atau suku apapun, tapi begitulah Allah ciptakan kita. Dan ketika Allah menurunkan atau menjadi ketetapan yang baku bagian dari agamanya, maka jenis atau bangsa Arab itu berarti Allah dahulukan atas bangsa non-Arab. Dan itu bagian yang baku dalam agama yang harus kita imani dan tidak kita tentang, dan tidak boleh kita tentang. Sebagian teman dulu juga pernah bertanya kepada Syekh tentang hal ini, ya. Ketika mereka menanyakan bagaimana, ya, bahwasanya di antara kutubus sittah yang orang Arab itu cuma Imam Muslim yang nasabnya orang Arab, itu hanya Imam Muslim. Apakah itu menunjukkan sedangkan yang lainnya adalah non-Arab? Ini bukti bahwasanya orang non-Arab bisa lebih dari orang Arab. Itu secara person, secara perorangan bisa terjadi, akan tetapi secara bangsa, secara jenis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan mereka
al-khilafatu fi Quraisy, kata Rasulullah. Khilafah itu khilafah nubuwah itu di Quraisy dan seterusnya. Maka ini sesuatu bagian yang baku dalam agama. Sami'na wa ata'na. Maka jawaban Syekh dulunya, beliau menyatakan baik, guru-gurunya Bukhari, guru-gurunya ya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya adalah mayoritas Arab. Hanya saja mereka tidak setenar para penulis kutubus sittah itu karena tidak dibukukan atau namanya hanya disebut sebagai ya an-anah di situ dalam periwayatan hadis. Nah, maka itulah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendaki dari hambanya. Sedangkan kita selaku ya, orang yang beriman maka menerimanya, tidak kemudian ya, ada ketidakterimaan dalam hati. Na'udzubillah, bahkan dikatakan ya hubbul Arab minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Cinta terhadap bangsa Arab itu bagian dari iman, sedangkan benci terhadap bangsa Arab itu adalah bagian dari kemunafikan. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Ketika yang dibidik itu Arabnya, maka maksudnya adalah apa? Ya, menjauhkan Islamnya. Itu. Ya. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh person atau perorangan, maka tidak menjadikan kita membenci bangsa yang Rasulullah diutus dari mereka. Tidak menjadikan mendorong kita untuk membenci bangsa yang Rasulullah diutus darinya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hendaklah kita juga mengedepankan apa yang harus kita kedepankan dari amal, berupa taubat misalnya. Ketika kita bersalah, maka langsung kita mengedepankan taubat kita, tidak menundanya. Ini bagian dari juga upaya kita dengan kapasitas kita untuk mengedepankan apa yang harus kita kedepankan dan mengakhirkan apa yang harus kita akhirkan. Karena sebaik-baik tobat adalah ajiluha, yang tercepat. Begitu kita tahu, sadar akan kesalahan, maka di saat itulah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula misalnya tentang shaf, yang terdepan adalah yang utama, shaf di belakangnya berikutnya, shaf yang di belakangnya itu berikutnya. Maka kita harus mengedepankan atau mengejar shaf yang pertama, nuqaddim ya, shaf yang pertama, baru kalau sudah full kita beralih ke shaf yang kedua, dan begitu seterusnya. Kemudian di antara faedahnya juga mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan asmanya yang ya, mirip ataupun ya, berkesamaan dengan al-muqaddim dan al-muakhir, seperti al-khafid, al-rafi'. Allah yang menjatuhkan dan mengangkat, al-mu'izz, al-mudhil. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Nah, adapun di sini
Jamaah yang dirahmati Allah, manfaat mengimani kedua asma ini, yang pertama tawakal dan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Karena perbuatan Allah mengandung hikmah dan kebaikan, baik kita ketahui ataupun tidak.